Tiga, satu, dua, tiga. Hendak ya, Lina? Satu, dua, tiga. Lanjut hendak ya? Satu, dua, Nama saya M. Abrar. Saya berasal dari Tente dan saya bergelut dalam komunitas pecinta alam Moha, Sentawo yang berletakkan di Desa Naru, Kecamatan Moha. Jadi organisasi ini sebenarnya adalah komunitas pecinta alam yang disingkat KPA yang bernama itu KPA Sentawo. Jadi kebetulan kemarin kami selesai mengadakan kegiatan, yaitu kegiatan untuk sekolah-sekolah yang ada di pelosok tentang pengabdian di pelosok untuk sekolah yang belum layak. Di kegiatan kemarin sempat ada beberapa lembaga-lembaga yang ada di wilayah Binga Dompu yang saling kita kerjasama gitu. Jadi pertama, kami sebagai penyelenggara dari KPA Sentawo bekerja sama dengan KPA Saha dan juga KPA Humpa dan kita yang berada di Akademik Manajemen Administrasi Yogyakarta. Ya, jadi untuk dananya kemarin kita mengadakan penggalangan dana di sekitaran titik-titik yang tertentu. Yang pertama kita adakan kegiatan penggalangan dana di cabang Tente, dan yang kedua titiknya berada di Pasar Sila. Pertama, kenapa kita memilih dari tempatnya di Langgudu? Karena untuk yang sebagai informasi yang kita dapatkan bahwa sekolah yang berada di Langgudu ataupun di Desa Karampi, jadi bisa dibilang Bang, kalau sekolahnya tuh belum layak dikatakan sebagai sekolah. Nggak layaknya seperti pertama dari bangunannya, terus meja dan kursi. Pas kami datang membawa bantuan tersebut, seperti ruangan dan sebagian kursi juga dan meja belum ada. Jadi untuk sekolahnya mereka kan di situ kan ada semacam aula gitu sebagai tempat mereka belajar. Karena seperti yang saya tanya sama kepala sekolahnya kemarin, bahwa sekolah tersebut saat musim hujan ini kan atapnya beralaskan seperti atapnya itu Bang, atapnya masih ini, kalau dalam bahasa Bimanya itu masih beratapan ati namanya. Kalau untuk sekolahnya sih negeri. Sempat kami tanya kepada pihak kepala sekolahnya, sekolah itu berdiri dari tahun 2015 sekolah itu, dan sampai sekarang sekolahnya belum ada ya, seperti dari bantuan dari pemerintah, semacam bantuan untuk bangunan. Bantuan yang ada di sana ya seperti kami ini yang mengadakan kegiatan untuk menolong sekolah tersebut. Jadi itu antusias untuk melihat dan menengok bagaimana keadaan dan situasi serta kondisi yang ada di sekolah kami. Namun pada hari ini sudah diamati oleh adik-adik dengan secara kasat mata. Maka oleh sebab itu, dengan bagaimana caranya adik-adik untuk membantu kami untuk hari-hari selanjutnya demi sukses dan demi baiknya proses kegiatan belajar mengajar yang ada di SDN Soropeto. pengalaman saya yang pernah ke sana, saat saya masuk di ruangan sekolah itu mejanya udah nggak layak dipakai, terus bangunannya udah nggak layak dipakai gitu.
Jadi untuk bangunannya itu masih ini menggunakan kayu semua bang. Jadi begitu. Ya bisa dibilang tidak dikatakan sekolah. Jadi pernah saya datang disamperi oleh siswa tersebut. Ya, dari siswa-siswa, saya tanya namanya, adek siapa namanya? Fahmi. Dia bilang kelas berapa? Kelas 3 SD. Sudah bisa baca? Belum bisa, dia bilang. Jadi seperti perasaan saya itu saat melihat adik-adik ini yang pengen berusaha untuk bisa dibilang ya keinginan mereka untuk menggapai cita-cita mereka. Jadi gimana ya, dengan ruangan yang fasilitas sekolahnya hanya bisa dibilang masih di bawah gitu, jauh dari layak. Saat cita-cita mereka ada yang ingin menjadi tentara, polisi, bidan, dan semuanya di situ terhambat oleh, kalau bisa saya bilang ya terhambat dari ruangan sekolahnya mereka gitu. Karena mereka mungkin ya ingin memiliki ruangan yang layak lah untuk dibilang sekolah. Jadi kalau untuk jumlah muridnya yang ada di data oleh pihak sekolah mereka, yaitu datanya di situ ada 30 siswa bang. Jadi untuk laki-lakinya 13 di situ, sisanya perempuan. Belum ada lagi yang belum didata lagi bang masalahnya. Jumlah gurunya di situ ada 3 orang, dan di situ pun ada yang PNS juga. Kalau untuk medannya kemarin kami menggunakan jalur laut bang. Jadi nyebrangnya di dermaga yang biasanya orang nyebrang ke Nisambia itu. Jadi kita menggunakan boat di sana untuk sampai langsung di tujuan tersebut. Yang saya nyampe di sana, alhamdulillah kita disapa hangat sama masyarakat di sana. Kegiatan yang kita lakukan di situ bukan hanya sekedar membagikan beberapa peralatan sekolah seperti buku, tas, sepatu, dan seragam untuk beberapa siswa tadi yang 30 data itu. Jadi di situ kita juga mengadakan kegiatan. Nah, kegiatan ini sebagai hiburan karena bisa dibilang momen 17-an Hari Kemerdekaan ini kan masih gitu. Pas kami adakan kegiatan di situ, ada juga kegiatan perlombaan seperti kami coba membangun kegiatan lomba balap karung, terus lomba balap kelereng. Di situ kita mengadakan supaya guna bisa dibilang untuk membangkitkan semangat dari siswa-siswa yang ada di SD tersebut. Alhamdulillah ada juga yang dari masyarakat yang ngomong gitu, dia bilang kayak gini bang, alhamdulillah gitu untuk ada kalian yang gitu yang bisa hibur anak-anak SD ini gitu. Jadi gitu. Ya pokoknya responnya bagus lah, pokoknya responnya bagus sekali di situ. Jadi harapannya ya seperti biasa, seperti harapan dari kepala sekolah maupun dari masyarakat di situ, wali-wali murid. Ya harapannya satu sih bang, untuk masalah bangunannya gitu. Jadi tolong pemerintah yang terkait supaya untuk masalah di pelosok, sekolah-sekolah yang pelosok yang masih memakai atap hanya sebagai api gitu, ya berilah gitu, atau enggak bisa dibilang ya berikanlah mereka itu bangunan yang layak.